94,7. Sesaat lagi Anda akan menyimak obsesi obrolan seputar situasi Jepara yang dipersembahkan oleh Kubemart. Kubemart adalah platform digital yang bergerak sebagai penyedia akses kemandirian usaha bagi kelompok usaha bersama atau KUBE dan pelaku usaha mikro. Tahun ini Kubemart mulai operasi di Jepara dan mimpi kami se-Indonesia. Bulan Oktober nanti, Kubemart akan mulai operasi dan telah bekerja sama dengan Pemkab Jepara dalam program pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui pendirian 1 pendamping PKH 1 Kube. Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara. Kubemart. Kubemart adalah platform digital yang bergerak sebagai penyedia akses kemandirian usaha bagi kelompok usaha bersama atau KUBE dan pelaku usaha mikro. Tahun ini, Kubemart mulai operasi di Jepara dan mimpi kami se-Indonesia. Bulan Oktober nanti, Kubemart akan mulai operasi dan telah bekerja sama dengan Pemkab Jepara dalam program pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui pendirian 1 pendamping PKH 1 Kube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Anda di hari ini? Semoga selalu sehat ya dan semangat terus. Erlisa FM menuju globalisasi dan tetap religius. Kembali bersama saya Dinda Kirana di acara Obsesi Obrolan Seputar Situasi Jepara di edisi hari Selasa 26 Januari 2021. Sahabat Erlisa, masih berbau-bau tahun baru mungkin ya. Tentunya kami juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tambah semangat, tambah sehat dan sukses untuk Anda. Dan untuk di hari ini, sahabat Erlisa yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM, makasih buat Anda. Juga yang sudah masuk, mungkin di antara Anda ada yang berada di luar jangkauan gelombang 94,7 FM. Anda bisa dengerin Radio Erlisa lewat streaming di www.erlisafmjepara.com. Dan so pasti saat ini di awal tahun baru 2021 kami punya channel YouTube yang tidak hanya sekedar Erlisa saja, sahabat Erlisa. Kami online di Erlisa FM Jepara, juga di Facebooknya DK Manajemen, juga di YouTube-nya Erlisa FM Jepara dan YouTube-nya DK Manajemen. Wow, keren banget dong untuk tahun baru ini. Semakin kesini semakin luar biasa buat Erlisa. Semoga ya, berkat doa dari sahabat Erlisa. Terima kasih. Dan kemudian sahabat Erlisa, untuk Anda yang mungkin nanti bisa gabung, pengen penasaran atau pengen tahu untuk tema kali ini ya, silakan Anda bisa masuk lewat telepon di 02142999800 atau juga bisa masuk lewat telepon WA di 081 805 805 804. Bila Anda malu-malu untuk telepon, bisa chat WA aja boleh ya, tetap di nomor yang sama. Kita sudah live di Obsesi Obrolan Seputar Situasi Jepara di Facebooknya Erlisa FM Jepara, YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Pokoknya selamat bergabung untuk sahabat Erlisa. Tema yang kita angkat untuk kali ini, baik, ini buat Anda yang pengen berbisnis secara online, sudah tersedia ada Kubemart. Ini platform digital untuk kemandirian usaha. Narasumber yang sudah mendampingi Dinda Kirana di kesempatan hari ini, sahabat Erlisa, cowok yang begitu keren, yang begitu luar biasa, pencetus ide dari Kubemart. Ini platform digital untuk kemandirian usaha. Ini ada beliau, Bapak Ahmad Rauf, atau kalau Dinda Kirana nyapanya karena masih muda ya, ini Mas Rauf aja. Assalamualaikum Mas Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, sukses ya. Amin. Kayaknya tambah sumringah, kayaknya rezekinya lancar aja. Tahun baru. Baik Mas Rauf, selamat datang, selamat hadir kembali di acara Obsesi Obrolan Seputar Situasi Jepara di kursi panasnya. Semoga sekarang udah nggak terasa panas ya. Ini terasa adem. Biasanya kan kursinya Mbak Dinda di sini. Okay.
Kita balikan aja Mas. Sesekali gitu loh ya. Oke Mas Rauf, untuk Kubemart yang sudah mungkin beberapa bulan ini sudah terlaksanakan ya, dijalani gitu, kesuksesan seperti apa yang sekarang udah diraih oleh Kubemart. Saya pengen tahu dari Kubemart itu sendiri yang kemarin kayaknya 2020 ya mulai didirikan gitu. Seperti apa Kubemart itu, terus kemudian ilmu bisnis online-nya itu kayak gimana gitu Mas? Silakan. Ya Mbak, seperti yang pertemuan pertama yang pernah sedikit disinggung, Kubemart ini bukan toko offline ya, bukan atau toko kayak offline. toko modern yang ada di wilayah Jepara. Iya. Ini adalah aplikasi yang bisa diunduh di Android, di Play Store untuk Android. Nah, Kubemart sendiri konsepnya adalah apa namanya, kayak online grosir. Online grosir ya. Jadi kalau istilah platformnya B2B platform. Jadi platform digital yang menyediakan barang-barang untuk kelompok usaha bersama. Yang didirikan oleh sekolahan misal, yang membuat koperasi, atau komunitas yang menghimpun anggotanya untuk membuat kelompok usaha bersama untuk kemandirian organisasinya. Nah, di Kubemart menyediakan produk-produk tersebut. Produk-produk tersebut yang Mas Rauf sampaikan tadi kira-kira apa aja itu Mas? Bahan-bahannya apa aja? Di tahap awal ini kami menyediakan produk-produk kebutuhan harian keluarga. Misal kebutuhan kayak sembako begitu ya. Sembako, kebutuhan pokok, kebutuhan kebersihan. Terus untuk kopi ada. Yang kebutuhan keseharian rumah tangga. Kebutuhan sehari-hari bagi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah dapur, dapur, alat kebersihan, sabun dan lain-lain. Dan kopi, gula. Pokoknya yang awet-awet gitu, yang nggak cepet busuk gitu ya. Ya, ini untuk kebutuhan keluarga. Semoga nantinya ada yang beras juga mungkin. Beras. Ya. Kebutuhan. Karena kebetulan ini sebentar lagi kan mungkin kita menjelang bulan Ramadan ya. Semoga dengan adanya Kubemart ini dalam menjelang bulan Ramadan semakin lancar, berkah. Amin. Ini khusus dipersilahkan bagi mereka-mereka yang punya toko-toko ya gitu ya, stok-stok grosir toko bisa berbelanja langsung ke Kubemart gitu ya Mas ya. Betul. Dengan cara masuk di aplikasi seperti apa itu Mas? Bisa di-download di Play Store. Di Play Store Kubemart. Tuh, nanti langsung daftar dan lain-lain, daftar awal. Gitu nanti ya. juga ada ada aturan langkah-langkahnya gitu ya. Sampai ke kalau menjadi member nanti ada langkah-langkahnya. Kalau sudah masuk member Mas sekarang, apakah ada harga-harga khusus kayak diskon-diskon, apalagi belinya 1 kodi, 2 kodi gitu, 1 pak, 5 pak. Di Kubemart itu beli 1 kayak beli 1 karton. Sama saja. Jadi beli 1 misal apa gitu, minyak itu 1 itu harganya kayak beli 1 karton. Mendingan kan beli 1 karton ya. Sama saja Pak, 1 pun harganya sama ya. Diupayakan sangat-sangat murah. Sangat murah gitu ya. Misalnya 1 karton harganya 100.000. 1 karton ada 10, berarti 1 bungkusnya 10.000 gitu ya. Iya, bergantung pokoknya harga. Boleh ngecer kayak gitu, boleh ya. Kalau toko ya biasanya kan nggak ngecer. Karena ini di Kubemart itu bukan B2C, maksudnya bukan langsung ke end user, tapi untuk toko-toko kelontong atau kelompok usaha bersama yang didirikan komunitas tersebut. Kayak komunitas kayak yayasan, kayak koperasi apa gitu. Berarti ini diperuntukkan spesial buat toko-toko penjual sembako, toko-toko kelontong kayak gitu ya Mas ya, yang mereka notabene memang butuh barang-barang seperti itu yang harganya lebih murah begitu ya. Dan untuk diperjualbelikan kembali kepada masyarakat yang butuhkan. Seperti itu ya. Yang pertama kemudahan mendapatkan barang. Yang kedua menghemat transportasi karena diantar. Wow.
Berarti ini delivery gitu ya, Delivery. antar langsung gitu ya, tanpa kita harus melakukan perjalanan menuju ke tempat-tempat ya, barang-barang grosir gitu. Karena mohon maaf, biasanya budget transportasi itu yang dikira tidak habis 1 liter itu kan nggak pernah terhitung bagi toko-toko yang bukan toko besar gitu. Nah, di situ nggak dihitung, padahal 10.000 itu sebetulnya untung gula 10 kilo kan. Iya. Ya itu sebetulnya di situ bisa menghemat walau sedikit. Gitu. Oke deh Mas, ini sedikit penasaran nih tentang Kubemat ya. Mungkin ada tempat khusus gitu atau showroomnya. Nah, showroom Kubemat ini berada di mana sih Mas? Kami menyebutnya apa ya? Tempat beraktivitasnya di kalau saya showroom mungkin ada yang mungkin lebih khusus gitu ya. Jadi paling di sana ditemukannya ya gudangnya barang. Jadi kami pas ini kan tahap-tahap awal baru Senin sama Rabu pengirimannya Mbak. Iya. Nah, kami serentakkan gitu, nanti ya barang itu nggak kami tumpuk di tempat, jadi dari pusatnya kami langsung dikirim menjelang pengiriman itu. Karena kan dikirim, kami takut kan masih anak muda biar aman. Nggak pakai nunggu gitu Mas, mungkin yang ke arah utara misalnya baru ada 1 orang yang order gitu ya. Apakah pakai nunggu nanti kalau yang dari wilayah utara udah ada 5 yang order atau 10 pengorder gitu? Senin dan Rabu biasanya Pak. Oh, ada hari khususnya itu. Oke. Kalau yang Rabu di area selatan, yang Senin di area utara. Oke deh Mas. Baik sahabat Erlisa, itu tadi ya Kubemat yang luar biasa, mulai berdiri pada tahun 2020 kemarin, 1 tahun yang lalu meskipun baru 1 bulan. Tetapi kita menganggapnya sudah 1 tahun yang lalu karena kita sudah berganti di tahun 2021. Tapi kerennya ini luar biasa, lebih gampang, lebih mudah, dan pasti harganya lebih murah. Untuk Anda yang mungkin punya toko-toko kelontong ya, untuk komunitas-komunitas yang punya kelompok-kelompok pertokoan, ini manfaatkan aja, bisa langsung ke channel Kubemat ini di Play Store tadi ya. Download aja Play Store, daftar di Kubemat. Di situ sudah tersedia, langkah-langkahnya juga sudah jelas, bisa dicoba di HP Anda masing-masing, Android pasti. Dan untuk sahabat Erlisa yang pengen bergabung, dipersilakan bisa masuk, mungkin bertanya langsung sama Mas Rauf yang sekarang ini beliaunya ahlinya, handalnya, bisa tanya langsung seperti apa sih belanjanya, caranya gimana, terus dapat diskonnya kayak apa, apakah memang harganya lebih berbeda dengan harga pasaran begitu ya. Silakan bisa masuk lewat telepon di 4299800 atau di nomor WA 081805805804. Kita lanjutkan Mas ya, tentang Kubemat masih ya. Sejak kapan nih Kubemat berdiri? Tadi saya menyampaikan bahwa ini berdiri pada tahun 2020, 1 bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu mungkin, karena ini baru awal tahun baru. Tepatnya aja Mas, berdirinya kapan? Dirayakan gitu, potong pita atau apa? Sebelum ke Kubemat, tadi kan saya menyinggung kelompok usaha bersama yang didirikan komunitas. Saya flashback dulu, nanti menjawab Mbak. Oke. Berangkatnya Kubemat kan sebetulnya dari kelompok juga, dari komunitas. Komunitas saya dan kawan-kawan di Blingoh saat itu, base campnya, yang itu bentuknya badan hukumnya masih yayasan Asta Parasima itu yang ngelola Blingoh ya. Diskusi itu awalnya kayak gitu 2018 ya. Tepat Januari 2018. Setiap organisasi, setiap komunitas kan punya target. Kita ngurusi ngaji-ngaji dan lain-lain 2 tahun gitu. Fokus itu semuanya ke situ. Setelah itu kita masuk ke pemberdayaan ekonomi. Ya, setelah masuk ke pemberdayaan ekonomi, bagaimana agar bisa keberlanjutannya seperti apa ini? Ya udah, kita bertransformasi, yayasannya masih, kegiatannya itu masih, kita bertransformasi membentuk ada badan usaha yang namanya sama, Asta Parasima Nusantara. Dari situ kita melahirkan satu produk digital yang pertama, Kubemat ini. Nah, itu perjalanan ide-idenya, ide gagasan gitu, kelompok Mas Rauf ya. Idenya ke badan usahanya itu kita akan membentuk apa, produk digitalnya Juli 2020 ya, masa-masa COVID itu kan. Nah, itu berangkatnya ini COVID. Awal diskusinya adalah kita bisa apa gitu, awalnya itu apa peran kita gitu kan untuk COVID itu. Ada beberapa
ide konsep saat itu, sebelum jadi konsep ini sama-sama Parasima saat itu. Pernah namanya Parasima gitu, dengan konsep yaitu kayak crowdfunding saat itu. Kayaknya crowdfunding harus nunggu 2-3 tahun kan OJK. Iya. Ya udah, kita masuk ke GoBeMart ini dulu yang menyediakan akses kemandirian usaha agar kita memang sasarannya untuk komunitas organisasi. Yang tak sampaikan waktu itu yang kerjasama dengan Pemda itu untuk PKH, yang agar harapannya, niatnya ini sebagai stimulus lah untuk masyarakat penerima PKH atau disebutnya KPM bisa membentuk QB, kita stimulus ya, walaupun merangkak gitu kan, tapi ada usaha yang dihasilkan. Itu yang saya sebut di program itu, kita menyediakan nominal maksimal 5 juta berupa produk itu. Jadi produk untuk stimulus kelompok usaha bersama yang dikelola PKH. Modal begitu ya berarti. Itu kami ada program itu 5 juta. 5 jutaan. Ya per itu mungkin ada, ya lumayan lah, tinggal berapa anggota itu waktu awal-awal itu tanam modal 5 jutaan itu? Kami sih dialokasikan semua pendamping, karena satu pendamping PKH 1 QB programnya. Itu kurang lebih ada 186 atau berapa. Targetnya kan bertahap gitu, Pak. Oke, Mas. Baik, sekarang saya mau sapa yang udah masuk lewat Facebooknya Erlisa FM Jepara ya. Terima kasih untuk yang sudah ngechat nih di FB-nya, ternyata ramai sekali ini. Ada Mbak Yanti Rianti, terima kasih udah masuk, dan juga yang sudah menyaksikan di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Semoga tetap sehat selalu untuk Anda. Dan dipersilakan untuk sahabat Erlisa mungkin yang pengen bergabung, langsung telepon di 4299800 silahkan. Juga pengen chat WA aja di 081805805804. Kami juga masih persilahkan. Tadi Mas tentang berdirinya awal-awal tadi udah diceritakan ya, seperti apa langkah-langkahnya. Itu ternyata dari mulai Juni. Idenya kita itu di September. September udah mulai bermunculan. Itu memang kaula muda-muda itu kayak gitu, penuh ide, penuh kreasi, penuh inovasi dan kreatif. Akhirnya muncullah QoBeMart kayak gini ya Mas, yang bisa dimanfaatkan kita bersama, dan ternyata memang sekarang udah jalan. Hasilnya pun tidak mengecewakan ya Mas. Sudah sudah bergerak kemana-mana gitu ya, seperti geliat-geliat kayak ular gitu. Baik Mas, ini kembali kita masih penasaran dengan geliat-geliat QoBeMart ini. Cara kerja atau penggunaan ini barangkali ada di antara sahabat Erlisa yang belum paham begitu ya, karena memang orang awam yang mendengarkan radio juga nggak mesti, tapi kebetulan ini mungkin ada yang langsung channelnya, oh Erlisa sekarang ini kayaknya ada Mbak Dinda Kirana yang talk show ya, kok saya suka gitu. Barangkali terus langsung mendengarkan atau menonton kita. Nah caranya gimana nih Mas? Silakan sahabat Erlisa yang penasaran. Yuk. Cara kerjanya daftar, kalau punya toko, terus apa itu syarat-syarat yang tertera terpenuhi, lolos verifikasi, udah gitu. Oh, cepat sekali ya. Berarti ada KTP juga. Betul, gitu. NIK, terus kemudian tanggal lahir, ngisi semua ya. Ada syarat-syarat. Ya penggantinya blanko lah kalau zaman dulu kan. Iya. Tetap gitu. Oke, tapi blanko sekarang ngisi itu ya. Iya, sudah ada panduannya itu ya. Punya usaha, lolos verifikasi, ya udah jalan. Syaratnya harus punya usaha. Kalau toko kan punya usaha. Kalau misalnya tidak punya usaha tapi hanya ingin belanja eceran gitu, bisa nggak Mas? Kita sasarannya itu Mbak, toko-toko. Nanti biar kalau ajaran belinya di toko. Oke, diarahkan gitu ekosistem. Ya. Ekosistemnya. Baik, untuk yang ngecer-ngecer silahkan mungkin dikasih alamat gitu ya. Silahkan buat Bapak buat Bapak yang ingin belanja masih bersama QoBeMart, bisa masuk ke toko ini, bisa belanja ke toko ini, mungkin diarahkan seperti itu ya Mas. Mitra gitu ya, bahasanya mitra ya kalau di sini. Mitra QoB. Mitra QoB, oh gitu. Oke deh. Baik, itu tadi sahabat Erlisa. Untuk Anda yang masih penasaran tentang QoBeMart, Anda bisa masuk lewat telepon di 4299800, juga SMS WA di 081805805804. Jangan kemana-mana sahabat Erlisa, karena kebersamaan kami masih sekitar 30 menit ke depan setelah satu jeda berikut ini. QoBeMart,
Kubemarts adalah platform digital yang bergerak sebagai penyedia akses kemandirian usaha bagi kelompok usaha bersama atau KUBE dan pelaku usaha mikro. Tahun ini, Kubemarts mulai operasi di Jepara dan mimpi kami se-Indonesia. Bulan Oktober nanti, Kubemart akan mulai operasi dan telah bekerja sama dengan Pemkab Jepara dalam program pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui pendirian 1 pendamping PKH 1 KUBE. Kubemarts adalah platform digital yang bergerak sebagai penyedia akses kemandirian usaha bagi kelompok usaha bersama atau KUBE dan pelaku usaha mikro. Tahun ini, Kubemarts mulai operasi di Jepara dan mimpi kami se-Indonesia. Bulan Oktober nanti, Kubemart akan mulai operasi dan telah bekerja sama dengan Pemkab Jepara dalam program pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui pendirian 1 pendamping PKH 1 KUBE. Balik lagi sahabat Erlisa Dinda Kirana di Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara di channel 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Tema yang kita angkat kali ini adalah tentang Kubemart, platform digital untuk kemandirian usaha. Buat Anda yang pengen mandiri dalam berusaha, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah canggung-canggung lagi. Nah, bisa langsung masuk di channel, download aja Play Store Kubemart. Di situ nanti akan ada langkah-langkahnya dan Anda bisa berbelanja sepuas-puasnya dengan harga terjangkau. Berbeda dong harganya dengan yang ada di pasar-pasar tradisional, mungkin agak sedikit berbeda. Karena ini memang murni grosir ya, yang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang punya toko-toko kelontong atau komunitas-komunitas pertokoan begitu. Atau bahasanya mungkin Mas Rauf ini yang paling paham ya bahasa-bahasa kube-kube kayak gitu ya Mas ya. Baik, tadi yang sudah Mas Rauf sampaikan seperti apa dalam pembentukan, juga pergerakannya kayak gimana dari mulai September, Desember kemarin juga sudah lancar sekali, dan sekarang menjelang tahun baru 2021 semakin lancar. Apakah ada sekarang yang saya tanyakan? Setidaknya meskipun lancar-lancar gitu ya, keberuntungan juga sudah mulai dirasakan gitu. Secara kelembagaan atau secara kelompok dari Kubemart itu tadi, tetap ada dong gitu sedikit kendala atau mungkin yang masalah-masalah yang harus dipecahkan bersama gitu. Seperti apa Mas? Apapun usahanya awal pasti kan ada meleset prediksi atau apa pasti ada di setiap usaha baru mulai ini kan, termasuk rintisan gitu kan. Tapi itu jadi apa yang mendewasakan kami gitu. Ada misal ada problem atau harganya meleset atau apa gitu kan, pasti ada evaluasi. Akan tetapi kami percaya kami 135 gitu Pak mengukurnya. Apa itu 135? Kita lihat tahun pertama seperti apa gitu. 135. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Gitu. 135 ini kan di 1 tahun pertama ini seperti apa. Ini kami tahap-tahap perkenalan gitu kan. Apalagi sasaran kami yang toko-toko kelontong, ibu-ibu masih perlu edukasi lebih, butuh effort yang lebih besar untuk memperkenalkan. Dan kami ada opsi gitu. Kalau masih kesulitan sembari bila mempelajari aplikasinya, dipermudah bisa komunikasi lewat WA misal gitu untuk order dan lain-lain. Itu kami lakukan untuk sembari memperkenalkan ke yang toko-toko ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu yang malas buka aplikasi atau yang belum daftar, ada yang ya? belum, karena ada yang belum terbiasa banget begitu. Iya. Jadi ada beberapa yang perlu ini Bu solusinya kalau masih kesulitan. Bisa bertanya lewat WA gitu ya. Ya. Berbelanja dari WA juga mungkin dilayani untuk sementara sambil lihat dari ininya mau apa terus. Mungkin ada WA group gitu khusus pembeli-pembeli di Kubemart gitu. Kalau tidak di nomor center kami 085 225 226 224.
081 maaf. Oh, 081 ya. Oke. 081 225 226 225. Ini kalau yang masih kebingungan ya untuk masuk di channel tadi ya, Playstore Kubemat tadi, Anda bisa mungkin ke nomor WA aja untuk bertanya-tanya, diskusi seperti apa caranya. Ini di 081 225 226 224. Nomornya cantik sekali ini Mas, 2222 gitu. Oke. Baik, itu tadi sahabat Erlisa. Sekarang tadi Mas Raup sudah menjelaskan tentang kendala ya. Mungkin ada ibu-ibu kaum awam yang belum begitu memahami gitu ya. Apa ada ini tim khusus gitu ya yang hunting masuk ke lapangan untuk menjelaskan ke mungkin toko-toko kelontong atau komunitas-komunitas pertokoan yang perlu dilakukan gitu, kelompok-kelompok yang hunting ke lapangan? Ada Mbak, ada ya? Tim kami yang ke lapangan untuk memperkenalkan Kubemat. Caranya gimana itu Mas? Langsung mereka toto gitu ya, halo ibu gitu. Atau ya, gimana nih? Memperkenalkan sewajarnya gitu. Sewajarnya gimana nih? Ya, kayak, bisa disampelkan contoh gitu dah. Ya memperkenalkan diri, Kubemat bla bla bla, pasti tertarik. Realistisnya kalau toko itu kan lebih murah ndak, itu kan pasti itu mau pakai digital mau apa, kalau urusannya itu nggak bisa nggak bisa dihindarkan. Ya paling pertama ya harganya lebih murah ndak, itu sudah pasti. Itu memang yang dicari ya. Karena masuknya di sini dan kebetulan di tahap awal Kubemat akses usahanya jenis sembako bukan yang lain. Yang dibutuhkan masyarakat ya. Makanya ya mau nggak mau kan itu ya sembako. Oke. Dan barang-barangnya ini juga dijamin gitu ya, enggak? Iya. Enggak dijamin itu halal. Dijamin halal. Maksud menurut saya ini maaf ya enggak KW atau apa gitu ya. Orisinil. Oh, dipertanggungjawabkan gitu ya, Mas. Nah, ini loh yang penting itu. Di samping irit bensin ya mungkin dari perjalanan ke sini hemat gitu ya. Mudah, langsung deliver, diantar, harga lebih murah gitu. Dan kayaknya kalau dari kalangan masyarakat awam untuk HP Android itu semuanya udah pada pegang ya Mas ya. Entah bisa mengaplikasi atau enggak, tapi punya deh gitu. HP Android. Rata-rata semua punya ya. Toh misal ada kendala-kendala misal versi dan lain-lain di pihak Kubemat kan perbaikan terus menerus gitu untuk semua bisa supaya bisa dijangkau dengan mudah gitu ya. Jangkau dengan mudah. Berarti hari ini ya sudah sangat mudah. Sudah sangat mudah. Tetapi ada dong biasanya untuk ibu-ibu kaum awam gitu yang masih kebingungan caranya gimana. Nah, itu tadi bisa masuk ke WA itu tadi ya Mas ya. Ke WA 081225 226 224 sahabat Erlisa. Kalau masih belum bisa WA, kebangetan dong. Hari gini gitu nggak bisa WA gitu. Ya semoga aja bisa gitu ya. Baik, untuk sahabat Erlisa yang penasaran pengen tanya langsung, ini sudah ada chat WA yang masuk, nanti juga akan ditanggapi. Dan terima kasih untuk yang sudah masuk lewat Facebooknya Erlisa FM Jepara. Ini banyak sekali yang pengen disapa nih ya. Saya mau sapa sedikit aja yang sudah masuk di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Ada Mbak Yanti Rianti tadi, juga ada Suara Malida. Wah, keren banget nih Suara Malida masuk juga. Kemudian di bawahnya ini ada Herdiansyah ya. Terima kasih sudah bergabung di Erlisa FM Jepara dan menyapa Mas Rauf. Semoga tetap sukses Mas programnya ya. Baik, terima kasih untuk Herdiansyah. Kemudian nih Mas, masih penasaran dengan Kubemat dan waktu kita juga masih 30 menit ke depan nih Mas. Tentang respon masyarakat. Ya, meskipun tadi Mas Rauf menyampaikan bahwa sampai sekarang ya lumayan gitu ya. Setidaknya bisa dirasakan semakin meningkat. Respon masyarakat sekarang dari mulai diberdirikan sampai sekarang kayak apa itu Mas? Apakah sudah banyak yang mengenal Kubemat? Bila saya hunting ke lapangan misalnya ya, Dinda Kirana gitu, kalau sudah hunting ke lapangan nggak tanggung-tanggung nih Mas kalau ya mungkin tahun-tahun berikutnya sudah rata seluruh desa ada, itu harapannya. Desa mana yang sekarang menjadi rekor nomor 1 yang sudah mengakses Kubemat? Ya Pecangaan, wilayah tetangga ya berarti. Oke. Semakin ke utara, semakin selatan. Blingoh gitu ya.
Blingo itu kan rumah saya. Oh iya, makanya dan saya paling jauh kan. Iya. Paling jauh dari pusatnya maksudnya. Tapi tetap ada ya di desa sana yang Blingo. Banyak pasti. Dan ini kan sedang berlangsung, Mbak. Program non reguler kan, karena regulernya kan yang mitra-mitra itu. Kami menyebutnya Kubemat sedang membuat Bazar on the Road. Bazar on the Road. Okay. Yang di wilayah 3 kecamatan Bangdoling itu, Kembang dan Rojo Keling. Bangdoling berarti. Bangdoling kan sebutannya. Oke. Ya, itu kerjasama dengan salah satu paguyuban di daerah sana. Di kecamatan. Acaranya itu Februari sampai Agustus. Sampai ini misal kemarin Januari pendaftaran terakhir Januari akhir ya untuk bulan Februari. Nanti di bulan Maretnya itu pendaftaran komunitas yang mau pendaftaran di akhir Februari sampai Agustus nanti. Oke. Yang bernama Bangdoling. Di area Bangdoling. Area Bangdoling ya. Nah, Kembang Donorejo Keling. Februari kita di sana. Oke. Ya mungkin nanti semakin ke sini sampai ke 16 kecamatan, 15 lah. Kecuali Karimun kayaknya. Oke. Kalau area Mlojara mungkin Blonggo Jepara. Tapi belum ke situ, Mbak. Oke, belum ya. Mlojara ya namanya. Mlojara. Bukan penjara. Pulau Jara. Oke. Pulau Jara. Pulau Jara. Kan Blonggo Jepara gitu. Mlojara. Iya. Nanti belum ya, Mas ya. Jadi konsepnya Kubemat tidak langsung ke masyarakat, tapi di tengah-tengah ada komunitas penyelenggara. Harapannya semoga saling ada kolaborasi komunitas sebagai penyelenggara yang berhubungan dengan masyarakat. Komunitas ada kegiatan dan sedikit-sedikit ada hal lain untuk komunitasnya. Masyarakat dapat harga lebih, insya Allah lebih murah. Komunitasnya ya dapat sesuatu gitu. Iya. Kami juga bisa silaturahim dengan komunitas-komunitas yang ada di Jepara. Ada berapa komunitas Mas sekarang ini yang sudah masuk? Berapa komunitas yang sudah bergabung di Kubemat? Untuk apa nih? Untuk kegiatan? Di area Bangdoling ya, misal yang bazar. Area Bangdoling. Itu besok ini yang bareng itu Tunaan, itu organisasi ya. Organisasi di Tunaan sama Kaligarang. Dia itu di 3 kecamatan 10 titik ya, dia. Karang Taruna dan beberapa komunitas gitu ya. NU apa Ansor gitu. Kayaknya ada salah satu apa itu bawahnya Ansor apa? PAC kayaknya yang mau mendaftar. PAC ya. Kalau di area sana itu Februari. Masih ada Maret. Kita semakin ke barat. Nanti awal Februari kita buka untuk pendaftaran di area sini untuk acara di bulan Maret. Bulan Maret ya. Baik Mas, on the road. Kubemat on the road ya. Apa saja Bazar on the road? Apa saja keuntungan misalnya yang bergabung di Bazar on the road itu? Apakah ada bonus-bonus atau mungkin pengundian hadiah yang itu notabene luar biasa gitu, sepeda motor atau mobil bahkan gitu? Keuntungan untuk ada 2 ya. Ada 2 pihak yang mendapat keuntungan. Satu komunitas, satu masyarakat. Kalau masyarakat tentu dapat harga yang lebih murah. Komunitas ya dapat sebagai penyelenggara gitu sih Mbak gitu untuk acara ini ya. Nggak ada terus buat pembeli terbanyak gitu dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya ke Kubemat ya, pembelanja atau pemborong terbanyak gitu nanti akan dapat bonus sepeda motor. Nah itu di bulan Mei kami ada program itu. Jadi ada selain kita running ini Bazar on the Road sampai Agustus, di tengah-tengah itu kami ada 1 Mei Juni. Itu hanya 2 bulan. Jadi dimulai kick off 1 Mei terus ditutup 30 Juni. Itu ada program yaitu insya Allah yang ditanyakan Mbak Dinda di situ ada. Bagi-bagi hadiah itu belum bisa dipublikasikan. Gitu ya. Kalau saya boleh cerita, boleh ini dong. Masih produk prototipe. Jadi teman-teman sedang membuat karena ini juga konsep gitu ya. Turunannya Kubemat gitu. Prototipenya sedang di develop.
Ya, jadi belum bisa dipublikasikan resmi. Nah, gitu tapi untuk menjawab itu tadi di program itu yang ada. Oke. Berarti sudah ada dong rencana-rencana untuk bonus-bonus buat pembeli yang jadi program gitu. Program ini ada. Okay. Kalau yang reguler pasti, yang kegiatan reguler pasti untuk mitra ada poin dan dia ada. Oke Mas, baik Mas, nggak terasa ya waktu terus berjalan. Ini banyak sekali WA yang masuk ya di 081 805 805 804. Ya, baik, saya baca ya Mas ya. Mungkin nanti bisa ditanggapi. Halo Mbak Dinda Obsesi, terima kasih. Ada Alan di Geneng. Ada program untuk kelompok pemuda nggak Mas ini? Oke, silakan. Alan di Geneng. Program untuk kelompok pemuda. Maksudnya apa nih? Untuk kelompok pemuda. Program-program mungkin kayak bazar on the road atau apa gitu. Gimana nih? Kelompok pemuda memang seperti yang saya sampaikan, Kubemat sasarannya ini malah senang banget kan ada kelompok pemuda, organisasi komunitas yang membentuk kemandirian usahanya, terus bermitra dengan kami. Ada beberapa persyaratan yang tertera. Ya, itu malah senang banget kami. Memang niatnya kehadiran Kubemat ya untuk support kayak gitu. Untuk support kayak gitu ya. Teman-teman itu. Bikinlah gitu ya berarti. Kalau itu yang mitra reguler gitu ya. Kalau mau yang cepet ini, yang nggak mau reguler untuk sifatnya event ya ini belajar on the road. Yang paling dekat. Oke, baik, itu tadi ya dari siapa nih Alan di Geneng sudah disampaikan sama Mas Raup. Baik, untuk sembakonya ini diperoleh dari mana Mas? Dari grosir sembakonya dari Kubemat itu. Dari mana Mas? Apa dari petani lokal atau seperti apa? Widya di Langon. Ini kami masih bekerja sama dengan pihak yang memiliki produk gitu kan. Oke, langsung ke pabriknya gitu? Jadi kalau gitu ada urutannya Mbak, nggak ada yang langsung ke pabriknya, nggak ada. Pasti ada urutannya. Ada channel-channelnya gitu ya. Cuman ya semoga karena di Kubemat kan ada program taniku itu kan. Semoga nanti masuk yang tahun 3 itu bisa menghimpun beras-beras dari petani. Semakin banyak mitra yang berdagang, semoga bisa menampung kebutuhan menampung hasil taninya masyarakat Jepara. Semoga mohon doanya. Semoga ya. Baik Mas, saya lanjutkan. Ada Eko di Kalongan. Selain murah tadi yang disampaikan sama Mas Raup, kemudian keuntungannya apalagi Mas bila kami masuk di Kubemat? Poin ada, diatur di aplikasi. Lebih irit bensin. Ya sudah pasti itu. Murah, hemat. Poin ada. Diatur ada pengundian mobil. Poin ditukar. Poin Poin nanti ditukar tinggal ya. Poinnya harus belanja berapa nih nominal? Jadi sudah ada aturannya. Misal belanjanya 10 juta, 20 juta, 30 juta itu sudah otomatis poinnya nambah. Dan poin 100 misal pas ada voucher penukaran poin gitu, lumayan hadiahnya apa? Sistem poin juga nih ya. Baik. Itu tadi Mas Eko di Kalongan. Ada Ardi di Bate Alit. Mbak, kalau organisasi kami minta pendampingan dari Kubemat bisa nggak ya? Organisasi apa nih? Nggak dijelaskan. Untuk kolaborasi gitu maksud kami. Dari Ardi di Bate Alit. Kayak gimana nih Mas? Pengen kolaborasi kerjasama gitu ya mungkin. Ya, untuk pendampingan kan ada beberapa tahap ya Pak ya. Pra misal mau membuat kelompok usaha bersama, misal organisasi atau badan usaha milik organisasinya atau apalah istilahnya, tapi kami Kube kan. Pranya misal kayak teman-teman itu ada kami support jadwalnya kapan. Biasanya di ruangan kami itu kami sediakan untuk pelatihan-pelatihan tiap hari Jumat setelah asar 3:30 gitu. Ya kayak teman-teman yang ada ini yang juga ya. Iya, jadi untuk organisasi-organisasi semacam ini untuk mengelola Kubenya seperti apa. Ini kayak teman-teman yang sudah masuk jadwalnya ya. Kayak teman-teman disabilitas. Itu sudah menjadwalkan untuk pembuatan, berarti menuju pembuatan Kube sebelum menjadi mitra kami. Ada yang sudah mengagendakan itu
tahap awal bagaimana mengelola Kube-nya, nanti setelah menjadi mitra ya ada pembinaan-pembinaan. Oh gitu ya. Berarti bisa ya bisa. Ini untuk diajak berkolaborasi atau kerjasama gitu ya. Ya, pelatihan bisa. Kalau pelatihan sekarang Mas, pelatihan itu seminggu sekali atau tiap hari atau sebulan sekali atau seperti apa Mas? Seperti kami menyediakan jadwal itu tiap Jumat. Bergantung, kan tidak selalu diundang begitu untuk mitra-mitra, tapi yang di tahap awal ini kami, yang ini bulan-bulan ini kami menyediakan, yang Jumat itu menyediakan untuk komunitas yang mau mendirikan Kube. Tapi selanjutnya nanti menjadi mitra. Oh gitu ya. Mereka yang datang atau dari Kube yang ambil ke sana? Datang, kayak yang komunitas difabel datang. Oh datang ya. Tapi kalau diperlukan datang ya kami datang. Oh tergantung permintaan tim. Oke. Baik, sangat gampang sekali dan kayaknya pelayanannya ini enak gitu ya sahabat Erlisa. Kemudian dari Intan di Jepara Kota, berapa persen nih Mas murahnya dibanding dengan minimarket? Ayo. lebih apa? Berapa persen nih Kak timpangnya gitu ya? Mungkin gula 1 kilonya 13.000, kalau di Kubemat berapa nih persen turunnya? Ini dibandingkannya dengan minimarket ya? Harusnya dibandingkannya sama grosir pasar, dong ya, jangan gitu. Minimarket dong. Nanti ya minimarket udah mahal ya Mas ya. Kejauhan selisihnya. Iya. Berapa nih Mas kira-kira harga timpangnya? Kayaknya bisa 5-7 gitu Pak. Ada yang contoh ya, misal ya. Contoh nanti dibuka di Play Store yang buat teman-teman bazar itu dijual 19.000 per paketnya. Itu dihitung itu ketemunya 21.000. Wow, banyak dong kalau gitu. Iya. Banyak ya. Jadi selisihnya lumayan lah, 2.000 ke 3.000 gitu. Iya. Selisihnya banyak kalau dikalikan misalnya sehari laku 50 barang gitu. Udah berapa ya? Itu cuma satu barang aja. Kalau beberapa barang laku. Itu yang model-model paket, contohnya gitu, model paket yang untuk bazar misal. Tapi di Play Store dibuat untuk toko atau Kube ada yang model gitu. Itu dijual 19.000 untuk bazarnya, dihitung 21. Ya kalau langsung nggak event bazar mungkin masih ini di aplikasi 18.083. 18.100 lah. Jadi selalu update harga gitu ya dari Kubemat sendiri juga. Update harga, update barang. Oh, ada turun naiknya kan cepet banget, Mbak. Iya benar. Iya kan, tahu sendiri. Apalagi minyak. Iya. Ini baru naik kan minyak kan? Benar. Iya. Perubahan gitu. Ada mungkin bawang merah, bawang putih gitu, Mas? Gak ada ya? Belum, Mbak. Belum ya. Kayaknya semoga nanti ntar sampai situ juga ya. Rumah pangan keluarga. Iya. Kalau sampai ke apa? Yang itu apa namanya, Mbak? Bawang putih, bawang merah Lombok. Semoga bawang putih, bawang merah, keleteng kuning, keleteng hijau, keleteng merah kan gitu akhirnya. Paket kitchen ya. Paket kitchen. Baik Mas, lagi nih dijawab satu persatu WA-nya. Keren sekali nih Mas Rauf, sendirian padahal timnya banyak sekali ya. Tapi datang ke Erlisa sendirian dan tetap dilahap habis nih pertanyaan dari para fans Erlisa. Iya kan harus dijawab. Jawab tadi nggak jalan lah caranya. Iya Mas. Ini syaratnya untuk event gimana tuh Mas dari Eka di Wonorejo? Event Bazar on the Road ya? Iya. Ya organisasi. Organisasinya apa nanti? Karang Taruna mungkin. Menghubungi bisa bergabung. Nomor center tadi ya. 81 bla 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 bla. Nanti ini kami kirim form LOI ya. Tanpa modal sama sekali ya Mas? Setelah acara hitung-hitungan gitu. Tanpa modal loh. Kan hitung-hitungan setelah acara. Laku berapa itu? Sudah pasti. Sudah pasti. Mengirimkan surat minat. LOI ya, letter of interest. Jadi organisasi apapun nanti ngisi di surat minat. Ada mengisi surat minat organisasinya apa? Kebutuhannya apa aja? Kapan acaranya? Gitu ya? Situ kan tertera pilih paket yang nomor berapa, kayaknya sudah 6 paket. Oh gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aku pilih yang nomor 2 1000 paket misal. Ya udah nomor 2 tertera di surat minat itu kapan acaranya kami kirim. Semua ada aturannya itu. Enggak usah iuran dulu, kirim acara. Nah, yang paling untuk antisipasi teman-teman komunitas setelah mengisi itu dikalkulasikan mungkin kemampuan komunitas ini 500 atau 1000 sudah pasti tanggalnya, organisasinya sudah muncul. Pokoknya kalau sudah ngisi kan sudah komplit.
langsung kami kirim voucher. Langsung dikirim gitu ya? Voucher. Maksudnya? Kupon pengambilan. Kupon agar pengambilan. teman-teman penyelenggara komunitas tersebut itu dapat kepastian gitu. Teman-teman dapat kepastian. Oh, berarti itu tanda jadi dan tanda pasti gitu tanda ya. pasti yang akan mengambil itu. Yang akan mengambil. Berarti dari tim bazar yang membuka bazar itu yang ambil, bukan diantar gitu ya, Mas? Vouchernya Barang-barangnya diantar ya. Oke. Diantar pokoknya gitu ya. Baik. Kembali nih yang masuk lewat chat WA-nya di 081805805804. Dari Handono ya di Jepara. Gimana nih Mas, kalau misalnya saya pengen belanja nggak begitu banyak, hanya modal 1 juta, tetapi saya juga buka toko begitu, boleh nggak gitu? Nggak harus 20 juta atau 10 juta? Boleh-boleh aja. Boleh aja ya. Ada batasannya gitu, minimal belanja antara 500.000 sampai berapa gitu, dibatasi gitu Mas? Enggak, harga minimal gitu, enggak juga ya. Berarti mungkin belanja 100.000 juga boleh? Boleh. Oh, boleh. Bisa. Boleh. Oh, bisa ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi secara gamblang gitu buat biar yang bertanya ini paham gitu. Silakan Mas. Yang berbelanja ada batasannya enggak gitu? Enggak sih. Enggak. Gitu aja jawabannya. Santai aja. Oke. Ya, enggak sih. Oke. Baik Mas, kembali nih dari Handono tadi ya. Pak Handono di Jepara Kota itu tadi tidak ada batasan harga, tidak ada pembatasan dalam berbelanja, pokoknya 100.000, 200.000 boleh lah langsung belanja aja lewat channel di tadi ya. Playstore Kubemat itu tadi. Kemudian untuk yang masuk lagi ya di channel WA-nya 081805805804 dari Wildan di Jepara. Untuk Mas Rauf, sukses, selamat, semoga apa yang dilakukan ini bermanfaat sekali. Dan bagaimana Mas ketika awal-awal dalam pembentukan kok bisa ketemu ide seperti itu gitu? Saya kok jadi pengen ikut bikin ide-ide kayak gitu ya, penjualan lewat online. Gimana nih Mas? Yuk cerita lagi Mas. Idenya gimana ya? Ya secara pribadi dulu ya berarti ya. Saya memang senang di dunia ini ya, di dunia digital. Maksudnya di dunia menguasai banget gitu ya berarti ya. Harus. Saya sendiri senang di dunia digital, platform kreator lah gitu. Di dunia itu senang banget gitu. Kayaknya ketemu beberapa kawan yang support ya, akhirnya kita buat ini yang bisa menghimpun kawan-kawan kita, komunitas maksudnya ya, tercetuslah Kubemat itu. Kubemat itu kan akronim Mbak. Kubemart kan. Mart kan market ya. Ya nanti ya dikiranya kan mart, sebetulnya akronim. Kelompok usaha bersama untuk masyarakat kuat. Oh, ada kepanjangannya ya. Kelompok usaha bersama untuk masyarakat kuat. Ya, ini kenapa Kube-Kube, Mbak? Juga ada ceritanya, tapi tak sebutkan. Ini induknya kan Asta Parasima Nusantara. Parasima, ada istilah Sima. Ya, di awal itu 2018 sampai 2020. 2019 2020 kan. Kami kan banyak mengupas tentang Ratu Sima. Oh, dari situ. Parasima kan? Parasima. Paranya itu kayak paranormal, paradinormal gitu. Parasima. Sima dari tokoh Ratu Sima. Ratu Sima, kami menemukan satu clue gitu. Cara pembangunannya Ratu Sima seperti apa gitu kan, ada 3 kan. Kalau istilah Jawanya itu Sri Aji Putih, Sri Aji Sekti, Sri Aji kok lupa kok. Kalau dibawa ke istilah modern itu sains dan teknologi. Terus infrastruktur sosial, terus pemberdayaan ekonomi, ya kan? Teknologinya sudah kami buat. Infrastruktur sosial kita mulai membangun apa ini, kemudahan belanja dan lain-lain. Terus ada pemberdayaan ekonominya, ada dari situ. Dan saat itu Ratu Sima saat membangun pendidikan, membentuk generasinya, membangun kader-kadernya itu kelompok, Mbak. Dikelompokkan, kayak likok gitulah kalau teman sebelah gitu. Kelompok ini ini bidang apa, keahliannya, ini bidang apa, ini bidang apa, ini bidang apa. Nah, dari situ kita di modern kan kelompok usaha bersama bidang perdagangan.
semoga nanti kelompok usaha berdamai bidang jasa, kelompok usaha bidang apa. Nah itu kayak kami menerjemahkan dari itu hasil kami mengkaji 2 tahun secara keilmuan, pengetahuan, terus kita coba implementasikan, kita aplikasikan di platform digital. Kayaknya urut-urutannya gitu. Tapi ini cerdas banget loh Mas ya. Kita patut bangga gitu loh, Jepara ada generasi-generasi penerus ya, generasi muda yang cerdas-cerdas kayak gini, terus bikin terobosan-terobosan yang keren gitu ya untuk Jepara yang kedepannya tentunya lebih harmonis. Kalau menurut saya itu kayak gitu. Saya lebih suka itu Jepara yang maju kedepannya akan lebih harmonis gitu. Kayaknya indah gitu, adem dan romantis. Ya barangkali Mas. Ya kayak gitu ya. Baik, sekarang sukses terus untuk Mas Rauf dan kawan-kawan yang sudah mencetuskan ide yang keren dan luar biasa untuk Jepara. Patut bangga kepada generasi muda yang kayak Mas Rauf dan lain-lain dan kawan-kawan tentunya. Dan patut kita ancuki jempol deh. Ide-ide seperti ini, ide-ide kreatif kayak gini, semoga tidak hanya Mas Rauf saja. Mari kita terus ya membuat sesuatu yang heboh untuk Jepara, yang tentunya itu membangun untuk Jepara, menjadikan Jepara ke depan semakin harmonis yang seperti dilakukan oleh Mas Rauf. Selamat untuk Mas Rauf, semoga sukses selalu. Amin, amin. Kemudian nih patut kita sapa-sapa juga yang sudah masuk di Facebooknya Erlisa FM, yang sudah ngasih jempol dan juga love-nya nih Mas ya. Ada Roy Takingin gagal bercinta. Inisialnya kayak gitu, terima kasih. Kaget aku. Roy Takingin gagal bercinta gitu ya. Mantul Mbak acaranya, keren banget, terima kasih ya. Kemudian ada Mas Ardi, terima kasih sudah ngasih jempolnya. Ada Mas Mas Bayan, tetangga nih Mas. Wah ini keren loh Mbak, saya tertarik. Oke, jangan hanya tertarik aja, langsung buka playstore-nya di Kubermat ya. Itu sarannya dari Mas Rauf. Kemudian ada Pak Hadi Prianto yang sudah ngasih jempolnya juga. Ngerti kan? Mantan Kabak Humas. Orang pertama yang membawa saya ke Jepara. Iya keren banget nih Pak Hadi Prianto, ini sang inspirator kita. Pak. Iya, sang guru inspirator. saya. Iya, guru kita. Dan beliau, tak sampaikan Mbak, orang pertama yang ngisi di jublo kami itu 2000. Selamat ya Pak Hadi, doakan Mas Rauf dan kawan-kawan. Iya, sukses nih saat ini sudah beliaunya Mas Rauf. Kemudian ada Mukhlisin dan Mbak Lifah Musdalifah. Mbak Lifah Mudalifah ini di Facebooknya Adinda Kirana Mas Rauf ya. Baik, untuk selanjutnya nih Mas, kita manfaatkan waktu kita yang tinggal 10 menit ya. Harapan ke depan nih Mas. Harapan ke depan untuk semua teman-teman yang sudah masuk menggunakan channel Kubermat itu tadi di Playstore Kubermat. Kemudian juga untuk masyarakat Jepara yang mungkin belum mengenal Kubermat tapi masih ingin ikut terus atau mungkin ragu-ragu gitu ya. Harapannya atau himbauannya kepada beliau-beliau masyarakat Jepara, silahkan. Jangan menghimbau Mbak, nanti kayak ayo terus Mbak gitu loh. Ya tahun pertama ini tadi kan saya sampaikan 135. Di tahun pertama ini ya semakin dikenal Kubermat secara sistem, semakin friendly user gitu. Semua infrastrukturnya sudah memenuhi, semakin baik. Terus secara ide usahanya, produk usahanya di Kubermat ini kan baru sembako. Iya. Semakin berkembang dan yang sudah running program-program di tahun ini lancar dan memberi dampak positif. Kan ini di semester pertama semua ini Fire on the Road yang tadi tak ceritakan Mei sampai Juni. Ini di semester pertama semua. Di semester pertama semua. Sekarang keuntungannya sudah berapa persen Mas kira-kira? Atau masih mengembalikan modal-modal apa gitu? Ya kalau bergerak di dunia platform digital itu kan tanpa modal ya? Ya bukan tanpa modal Mbak. Sebetul ada beberapa tahapan dan sumber-sumbernya itu kayak gak biasa gitu. Kayak siluman gitu. Kayak saya tuh kayak kalau ngebayangin bisnis online kayak gini kan kayak nggak kerasa tapi terasa gitu loh. Iya, tapi buka akses kayak gini juga mahal ya Mas. Entah gimana ini? Bocorin dikit dong gitu caranya. Akses gimana Mbak? Ini akses caranya apa? buka aplikasi kayak gini terus sehingga bisa mengembang seperti ini, bisa dikenal oleh masyarakat gitu. Perlu biaya berapa begitu bisa kita biar kalau misalnya saya mau niru-niru gitu.
menginspirasi dari Mas Roub gitu ya. Ya pasti ada ini ya, ada spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa gitu. So, kayak Kubemat dengan fungsi seperti ini pasti kan ada budget seperti ini. Kalau fungsinya lebih tinggi ya pastinya menyesuaikan. Kerjasamanya dengan kami kan apa in-house manajemen Mbak, semua sendiri gitu. Ya jadi nggak mengeluarkan jasa develop gitu. Paling belanja untuk kebutuhan itu saja. Iya, kalau ada pesanan baru belanja kan biasanya gitu ya. Sebentar ini bangun Kubematnya apa produknya? Ya, dua-duanya. Oh, gitu. Kalau barang sih everyday itu ready, Mbak. Kalau barang stok sudah ada gitu ya. Oke, terus membangun itunya sekarang. Dia tadi sudah ceritakan tinggal spesifikasinya. Tergantung. Terus gimana cara bekerja sama dengan pabrik-pabrik pusat gitu ya mungkin. Sehingga mendapatkan keuntungan meskipun itu dengan harga yang murah begitu loh Mas. Ini yang bikin mungkin masyarakat penasaran gitu. Kok bisa dari Kubemat itu untung padahal harganya lebih murah dari harga pasaran, jauh lebih murah bahkan ya. Kayak gimana ini cara kerjanya gitu. Jadi pendapatan toko yang lebih baik itu mimpi kami gitu, Mbak. Apapun kami tempuh untuk mendapatkan barang yang lebih murah. Oh gitu ya. Apalagi dan orisinil gitu. Anak-anak muda kan gitu. Nggak ada yang KW-KW, pokoknya murni ini orisinil gitu ya, asli gitu. Asli ditanggung gitu ya. Baik, terima kasih Mas Roub, keren banget dan Jepara patut bangga punya Mas Roub dan kawan-kawan, punya Kubemat. Dan silakan buat sahabat Arisa mungkin yang terinspirasi apa yang dilakukan oleh Mas Roub dan kawan-kawan ini, silahkan tidak usah ragu-ragu, yang sangat canggih dalam bisnis IT. Nah, inilah contoh Jepara yang luar biasa keren. Dan untuk sahabat Arisa yang sudah masuk lewat channel WA-nya di 081805805804, terima kasih untuk Anda. Juga mungkin yang sudah bergabung di Facebooknya Erlisa FM Jepara, juga Facebooknya DK Manajemen, juga YouTube Erlisa FM Jepara dan YouTube DK Manajemen. Dan juga barangkali yang mungkin di streaming www.erlisafmjepara.com atau dengerin radio aja ya di 94,7 FM. Thank you banget untuk Anda. Pokoknya untuk Kubemat selamat ya Mas ya. Sukses selalu kedepannya, rezeki berkah. Amin. Ya, bisa menikah. Sudah. Alhamdulillah. Ya, bisa berkembang terus ya. Amin. Ya, itu yang diharapkan sahabat Erlisa. Terima kasih sekali lagi buat Mas Roub dan kawan-kawan untuk Basar on the Road-nya, semoga lancar dan sukses. Amin. Dan teman-teman bisa daftar. Demikian kami pamit undur diri. Tetap konsentrasi represtasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda